tiga perkara yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, yang sebenarnya untuk umatnya juga, umat Rasulullah SAW, yaitu pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jemaah dirahmati Allah SWT. Hai guys, hai sahabat-sahabat di seluruh dunia, saudara-saudaraku yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya di konten saya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini jemaah rahmatullah SWT, kita membahas tentang perkataan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah SWT, satu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepada Rasulullah SAW tiga perkara, jemaah rahmatullah SWT. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu, wahai Muhammad, cintailah sesukamu, tetapi yakinlah semua pasti akan kamu tinggalkan. Maka jemaah rahmatullah SWT, sebenarnya apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam ini kepada Rasulullah SAW adalah untuk kita juga umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana cintailah sesuka kita, tetapi yakinlah semua pasti akan kita tinggalkan. Apa yang kita cintai jemaah rahmatullah SWT? Banyak yang kita cintai. Harta kita yang kita cintai, istri kita yang kita cintai, anak kita yang kita cintai, bapak kita yang kita cintai, ibu kita yang kita cintai, saudara-saudara kandung kita yang kita cintai, rumah kita yang cantik yang kita cintai,
perdagangan kita yang kita cintai, pertanian kita yang cintai, mobil kita yang kita cintai, motor kita yang kita cintai. Apa yang kita cintai jemaah rahmatul SWT pasti akan kita tinggalkan. Kalau enggak kita yang meninggalkan, maka dia yang meninggalkan kita. Tidak ada yang kekal jemaah rahmatul SWT kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka jemaah rahmatul SWT, apa yang kita cinta ini sandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan siap kita yang sangat kita cinta ini kita korbankan untuk mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi yakinlah kamu pasti akan mengalami kematian." Hiduplah sesukamu, tetapi yakinlah kamu pasti akan mengalami kematian. Jemaah rahmatul SWT, siapa yang tidak mati? Jemaah rahmatul SWT, semua pasti akan mati. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pencabut nyawa pun nanti akan mati. Siapa yang mencabut nyawa malaikat Jibril alaihissalam? Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mencabut nyawanya sendiri. Tidak ada yang tidak mati jemaah rahmatul SWT. Kullu nafsin ja'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang kekal. Hanya Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya yang kekal. Semua akan mati, akan binasa, akan hancur jemaah rahmatul SWT. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu." Ketika itu jemaah rahmatul SWT, Nabi Musa alaihissalam tidak mau, jemaah rahmatul SWT, tidak mau. Ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menghadap lagi kepada Allah, "Wahai Allah, Musa alaihissalam tidak mau dicabut nyawanya." Allah subhanahu wa ta'ala maha alim jemaah rahmatul SWT. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah seorang hamba yang takut kepada Allah, yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri kemuliaan dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, katakan kepadanya bahwa wahai Musa, andaikan engkau hendak hidup lebih lama lagi, maka engkau pasti akan mengalami kematian." Maka malaikat Jibril alaihissalam lagi turun ke bumi, jumpa kepada Nabi Musa alaihissalam. Seketika itu pun Nabi Musa alaihissalam mau dicabut nyawanya jemaah rahmatul SWT. Jadi jemaah rahmatul SWT, semua kita pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang kuat sekalipun mati jemaah rahmatul SWT. Tidak ada yang tidak mati. Kematian bukan persoalan jemaah rahmatul SWT, tetapi persiapan setelah kematian yang menjadi persoalan. Maka hendaknya kita berpikir jemaah rahmatul SWT. Hari ini kita di dunia, ya, kesusahan di dunia, kita sudah kebingungan. Contoh, kita tidak punya uang untuk bayar rumah, untuk bayar anak sekolah, untuk bayar air listrik. Kita kesusahan, kita sudah kebingungan. Tetapi jemaah rahmatul SWT, kesusahan di dunia ini
kita masih bisa minta tolong sama orang tua, minta tolong sama abang, minta tolong sama adik, minta tolong sama teman. Saya pinjam dulu uangnya, saya mau bayar keperluan ini, keperluan itu. Bolehkah? Kalau di dunia jemaah rahmatul sementara kesusahan kita masih bisa minta tolong. Tetapi kalau di akhirat, di kubur, kita tidak bisa minta tolong. Jadi kita pasti akan mengalami kematian semua jemaah rahmatul sementara. Bukan kematian yang menjadi persoalan, tapi persiapan setelah kematian. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bijak itu orang yang mengingat kematian dan buat persiapan untuk kematian. Maka malaikat Jibril alaihissalam katakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi yakinlah kamu pasti akan mengalami kematian. Yang ketiga jemaah rahmatullah SWT, malaikat Jibril alaihissalam katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, tetapi yakinlah semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi jemaah rahmatullah SWT, Allah hidupkan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita fasilitas. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebebasan mau buat apa saja. Tetapi jemaah rahmatullah SWT, para nabi sampai kepada khataman Nabi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kehidupan ini hanya sementara. Setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ada mau kita tuju apakah surga atau neraka. Hanya dua jalan saja, surga atau neraka. Maka kita bebas berbuat di muka bumi ini jemaah rahmatullah SWT. Tetapi semua akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita perbuat jemaah rahmatullah SWT, walaupun sebesar biji zarah, kebaikan atau keburukan, maka Allah SWT akan perlihatkan. Allah SWT akan balas. Ada malaikat pencatat, malaikat rakid dan atid. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Maka jemaah rahmatullah SWT, tinggal jalan mana yang kita pilih. Ada jalan kepada kebahagiaan yang selama-lamanya, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan kepada kesengsaraan yang selama-lamanya, ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik jemaah rahmatullah SWT. Maka kita mulai berpikir, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini untuk bagaimana memperbaiki amal kita, menambah amal kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amal yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala mau melihat di antara kita siapa yang baik amalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mau melihat di antara kita siapa yang baik amalnya. Apa yang kita perbuat di dunia ini dipertanggungjawabkan. Apa yang kita buat di dunia ini semua dipertanggungjawabkan. Jadi jemaah rahmatullah SWT, kesimpulan hari ini, ya, tausiah kita ini 3 perkara yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, yang sebenarnya untuk umatnya juga, umat Rasulullah SAW, yaitu pertama, bahwa malaikat Jibril alaihissalam katakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, cintailah sesukamu,
tetapi yakinlah semua pasti akan kamu tinggalkan. Yang kedua, hiduplah sesukamu, tetapi yakinlah kamu pasti akan mengalami kematian. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu, tetapi yakinlah semua akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan jemaah rahmatul Allah bermanfaat untuk diri saya dan kita semua yang mendengarkan ini, yang bermujakarah ini, menjadi tiba bagi kita bagaimana niat amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.